Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar pengurus Masjid Jami Al-Hijrah dan keluarga besar pengurus Yayasan Masjid Al-Hijrah, juga keluarga besar Dewan Syuro Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Puji serta syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntaskan Ramadan yang tinggal beberapa waktu lagi. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanpa cacat apalagi batal. Itu harapan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang tetap setia, tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, memasuki Ramadan yang ke-28 malam ini. Kalau usia Ramadan 29 hari, berarti puasa kita tinggal 2 hari, besok dan lusa. Itu artinya kita akan berpisah dengan Ramadan tahun ini. Ramadan akan berlalu dan Ramadan hampir berakhir. Akhir Ramadan bukan berarti akhir dari segalanya. Akhir Ramadan merupakan awal proses perjuangan yang amat panjang dan tidak berkesudahan. Karena usia perjuangan jauh lebih panjang dibanding usia kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak diutus oleh Allah berjuang sampai tutup usia, perjuangan belum selesai. Dilanjutkan dengan generasi berikutnya Khalifatur Rasyidin sampai mereka tutup usia pun perjuangan belum selesai, dan perjuangan tidak pernah akan selesai selagi matahari masih berputar di langit. Perjuangan tidak pernah akan selesai sebelum hari kiamat tiba. Karenanya sekali lagi, akhir dari Ramadan bukan berarti akhir dari segalanya, tapi akhir dari Ramadan merupakan awal proses perjuangan yang amat panjang. Terus kita berjuang li'i'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, rupanya kita semakin lelah, semakin lesu, semakin jenuh dengan rutinitas kita. Setiap siang kita berpuasa, setiap malam kita bertarawih dan tadarus. Jamaahnya semakin kesini semakin berkurang. Itu sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari yang terakhir selalu beristiqomah iktikaf di masjid. 10 hari yang terakhir tidak memilih itu tanggal ganjil, tanggal genap terus,
Dan itu bukan berarti memburu Lailatul Qadar, bukan. Tapi karena masjid sudah mulai ditinggalkan oleh jamaahnya, yang jenuh, yang kelelahan, yang bosan, rutinitas ibadah kita seperti itu juga. Nabi tidak mau seperti itu. Makanya Nabi selalu istiqomah di masjid agar diikuti oleh para sahabat. Seperti inilah seharusnya 10 hari yang Ramadan, bukan berarti ditinggal pergi. Ternyata kebutuhan lebaran itu luar biasa, sangat istimewa, hampir mengalahkan segalanya. Termasuk ibadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa tidak memburu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar bukan serta-merta di 10 hari yang terakhir, dan bukan juga di setiap tanggal ganjil. Malam Lailatul Qadar bisa saja terjadi tanggal 1 Ramadan, bisa saja tanggal 2 Ramadan. Yang pasti sebulan Ramadan ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Entah tanggal berapa, malam apa, tapi yang pasti terjadi. Siapa yang istiqomah dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan, terus istiqomah tidak pernah absen, itu pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar artinya bonus 1 umur. Kalau khairun min alfis syahrin, lebih baik dibanding 1000 bulan, maka kalau 1000 bulan sama artinya 83 tahun. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar berarti beribadah seolah-olah telah beribadah selama 83 tahun. Itu 1 umur. Itu. Dan itu tidak ada maksiat. Selama 83 tahun terus menerus ibadah, terus tidak ada maksiat. Itu. Karena kita melaksanakannya di malam Lailatul Qadar itu terlepas dari perbuatan maksiat, perbuatan hibah, namimah dan seterusnya, maka ibadahnya sangat sempurna. 2 kali mendapatkan Lailatul Qadar berarti dikalikan saja 83 kali 2 dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu tidak otomatis terjadi di tanggal-tanggal ganjil 10 hari yang terakhir, tidak. Dirahasiakan sampai Allah sendiri merahasiakan kepada Rasulullah SAW yang menerima wahyu langsung dari Allah, dirahasiakan tentang terjadinya malam Lailatul Qadar. Ini ada cerita-cerita Israiliyah ya, yang menyesatkan. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu terjadi, sinar bulan redup meskipun di bulan purnama. Jadi sinarnya tidak terlalu terang. Apa kata mereka? Karena terhalang dengan banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Bukankah malaikat itu tercipta dari cahaya? Semakin malaikat turun ke bumi, harusnya semakin cerah, bukan semakin redup, semakin gelap. Ini cerita Israiliyah. Dan yang mempublikasikan, mensosialisasikan ustadz-ustadz kita juga kurang teliti cara membacanya. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar, udara berhenti. Jadi kita nggak bisa menghirup oksigen, tidak bisa menghirup udara, mati kita. Itu kata mereka, tanda-tanda malam Lailatul Qadar, udara berhenti, tidak ada pergerakan. Air yang sedang mengalir terhenti, beku. Kapal nggak jalan dong di laut, ikan mati dong. Ini hal-hal cerita-cerita seperti ini dongeng belaka, sama sekali tidak dasarnya, tidak ada sumbernya. Jangan pernah dipercaya, dan itu tidak masuk akal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita ibadah puasa penuh 1 bulan, tarawih tidak pernah absen, tadarus berulang kali, khatam dalam 1 bulan, itu bukan otomatis kita akan mendapatkan Idul Fitri. Ya, kalau lebaran insyaallah semua orang yang ketemu tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal pasti lebaran. Yang puasa, yang tidak puasa, yang taat, yang maksiat, ketemu semua lebaran. Kalau sekedar lebaran. Tapi kalau Idul Fitri tidak demikian. Orang yang puasa Ramadan penuh iman dan penuh perhitungan, juga rangkaian-rangkaian Ramadan yang lain ditunaikan. Salah satu di antaranya zakat fitrah. Orang yang puasa penuh 1 bulan, tadarus penuh 1 bulan, tarawih penuh 1 bulan, tidak membayar zakat fitrah, sia-sia. Nabi bilang, "Shaumul abdi mu'allaqun bainas samawati wal ard hatta yu'addi zakatal fitri."
Puasa seseorang pahalanya terkatung-katung antara langit dan bumi, tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa dimiliki oleh orang yang puasa itu sendiri sebelum zakat fitrahnya dituntaskan, diselesaikan. Orang yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, tarawih setiap bulan, tiap malam, nggak pernah absen, lalu tidak membayar zakat fitrah, kesucian jiwanya belum terpenuhi. Nabi bersabda, zakatul fitri tuhratul shaimi wa tut'imul masakin. Fungsi zakat fitrah itu dibayarkan untuk mensucikan jiwa orang yang puasa itu sendiri dan memberi makan kepada fakir dan miskin. Orang yang berpuasa Ramadan tidak membayar zakat fitrah, maka kesucian jiwanya belum terpenuhi. Itu sama artinya belum Idul Fitri, kembali kepada kesucian, belum, karena kesucian jiwanya belum terpenuhi. Wa tut'imul masakin, dan memberi makan kepada fakir miskin. Orang yang berpuasa Ramadan tidak membayar zakat fitrah, maka kesucian jiwanya belum terpenuhi, hak-hak fakir miskin juga belum terpenuhi. Karena hak dan kewajiban saling berkaitan. Hak seseorang terpenuhi manakala kewajiban seseorang ditunaikan. Ketika kewajiban seseorang tidak ditunaikan, maka hak orang lain tidak terpenuhi. Itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Loh, puasanya full, tarawihnya full, tadarusnya berulang kali khatam dalam 1 bulan, kok dibilang pendusta agama? Siapa mereka? Orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan kepada fakir dan miskin. Wajib. Dan membayar zakat fitrah, salah satu syarat sahnya, syarat wajib membayar zakat fitrah itu milkut tam. Milkut tam itu artinya kepemilikan yang sempurna, 100% beras atau uang itu milik dia sendiri, bukan milik orang lain. Ketika tidak milkut tam, tidak kepemilikan yang sempurna, tidak 100% milik sendiri, maka zakat fitrahnya tidak sah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi bagi para jamaah yang punya program pulang kampung, tolong diantisipasi. Ya, antisipasinya yang cerdas. Jangan hari sudah mepet baru merencanakan pulang. Dan zakat fitrahnya tidak dibayarkan terlebih dahulu. Niat dia mulia, saya akan bayar zakat di kampung halaman saya saja dengan saudara-saudara saya yang lebih membutuhkan. Tapi sayang karena antisipasinya tidak cerdas, belum sampai di kampung halaman, hari raya sudah tiba. Keberadaan mereka di mana? Di tengah jalan tol. Zakat fitrahnya tidak terbayarkan. Sholat Idul Fitrinya hanya setahun sekali, tidak bisa dilaksanakan. Bahkan puasa hari itu bisa juga terancam. Lalu apa yang kita dapat? Ilal ju' wal atos, hanya lapar dan dahaga saja. Yang seperti ini tidak pernah ketemu dengan Idul Fitri. Ketemu Lebaran iya, bahkan mungkin jalannya lebih panjang ya, programnya lebih banyak yang Lebaran, tapi yang Idul Fitri belum terpenuhi. Karena syarat terpenuhi yang Idul Fitri yaitu membayar zakat fitrah. Ketika tidak membayar zakat fitrah, maka belum terpenuhi kesucian jiwanya. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, termasuk juga zakat mal. Zakat malnya harus dituntaskan. Ini banyak orang yang menafsirkan dalil-dalil tapi tidak lengkap. Misalnya zakat tentang fitrah, zakatul fitri tuhratul shaimi wa tut'imul masakin. Fungsi zakat fitrah itu dibayarkan untuk mensucikan jiwa orang berpuasa itu sendiri dan memberi makan kepada fakir miskin. Jadi tidak menyebut asnaf. Amil masuk dari pintu mana? Sabilillah masuk dari pintu mana? Khorim masuk dari pintu mana? Ada. Nih. Tapi tetap asnaf yang 8 itu harus mendapatkan haknya.
Karena di awal ada kalimat zakat, zakatul fitri. Ketika disebut zakat, disebut asnafnya atau tidak, berarti itu fungsinya zakat. Sementara zakat mal dalam Al-Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin wa fi sabilillah wal gharimin wa ibnus sabil wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab. Disebut asnafnya. Tapi kalimatnya innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu. Nah, ini kebanyakan orang memahami bahwa zakat mal itu sedekah biasa, tidak wajib, karena kalimatnya sedekah, bukan zakat. Padahal dalam kalimat itu asnafnya dirinci. Memang sedekah tapi asnafnya dirinci. Ketika kalimat sedekah merinci asnaf, berarti zakat. Ketika kalimat zakat meskipun tidak merinci asnaf, itu juga zakat. Jadi kita harus jeli, ya, innamas shadaqatu shadaqah, bukan zakat. Itu sebabnya banyak orang yang mengabaikan itu sekedar sunnah karena sedekah. Sedekah itu kan ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu zakat, kifarat, fidyah, dam. Ya, zakat, kifarat, fidyah, dam. Apa itu dam? Orang yang menunaikan ibadah haji ada kewajiban yang tertinggal. Hajinya sah asal kewajiban yang tertinggal dibayar dengan dam, motong kambing dan sebagainya. Ini wajib. Ya. Orang yang tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, bayar fidyah. Atau orang yang tidak sakit tapi hilang ingatan seperti pikun, itu nggak pernah beres, bayar fidyah, hukumnya wajib. Jadi sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Yang wajib mana? Zakat, kifarat. Kifarat itu tebusan ya. Seperti suami istri di siang hari Ramadan bersebadan, maka harus melakukan sesuatu menebus. Jadi menerima sanksinya. Sanksi yang pertama memerdekakan budak. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa memberi makan kepada 60 fakir miskin, itu wajib. Mana yang dia mampu? Nah, itu di zaman Nabi nggak pernah ada yang mampu, semuanya batal. Itu artinya akhirnya bahwa orang melakukan itu bukan memberi makan kepada 60 fakir miskin, tapi justru dia yang mendapatkan jatah 60 fakir miskin, karena semua tidak ada yang mampu dia lakukan. Itu kifarat namanya. Kemudian yang sunnah, hibah, jariyah, hadiah, ini sunnah-sunnah semua. Jadi sekali lagi, sedekah itu ada dua macam, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Nah, sedekah yang dalam surat At-Taubah itu hukumnya wajib karena asnafnya disebut menunjukkan bahwa itu adalah zakat. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang terakhir pesan saya, kalau di antara jamaah yang tetap saja menjalankan program mudik sudah diantisipasi, tapi terjadi juga. Kalau sudah terjadi seperti itu, sebelum subuh ketika terjebak macet turun, lalu cari mustahik bayarkan. Syukur-syukur terjebak macet di wilayah-wilayah rest area misalnya, di situ banyak orang, gampang membayar zakat fitrahnya. Yang penting zakat fitrahnya bisa diselamatkan. Kalau bayarnya di kampung setelah Idul Fitri, maka kata Nabi, faman addaha ba'da sholati Idul Fitri fahuwa shadaqatun minas shadaqah. Jadi kalau orang bayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, itu masuk kategori shadaqah biasa. Jadi fitrahnya masih belum terbayarkan, kecuali sebelum sholat subuh atau sebelum sholat id. Minimal sebelum sholat id sudah dibayarkan zakat fitrahnya, insya Allah puasanya terselamatkan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, karena ini menyangkut kesucian jiwa kita setelah menjalankan ibadah suci Ramadan, seperti yang Nabi katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar wa fi riwayatin ukhra qayyami waladatu ummu. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasanya itu karena panggilan iman, motivasinya iman, latar belakangnya iman, wa ihtisaban, dan penuh perhatian, penuh perhitungan seperti itu tadi. Hal-hal yang mungkin menghapus pahalanya puasa diantisipasi betul, diperhitungkan betul. Jika puasa seperti itu, maka ketahui
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka dosanya akan diampuni, baik dosa yang telah lalu bahkan dosa yang akan datang. Kondisinya ketika itu kata Nabi, kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya tanpa dosa. Itu yang dikenal dengan Idul Fitri, kembali kepada sucian. Seketika semua mata rantai kewajibannya ditunaikan. Kalau diabaikan, maka kita tidak akan mendapatkan Idul Fitri. Yang kita dapat hanya Lebaran 1 Syawal saja. Jadi Idul Fitrinya tidak bisa kita manfaatkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas nama pribadi dan keluarga. Barangkali sebagian jamaah mengakhiri atau mengawali Idul Fitri tahun ini, atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.